Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu tentang topik terakhir. Nah, di perkuliahan pemrograman Python, di topik terakhir kita akan membahas tentang machine learning. Nah, di machine learning ini kita akan menggunakan scikit-learn, dan kita langsung demo saja. Tapi sebelum kita masuk ke demo, ada sedikit yang perlu kita diskusikan, yaitu tentang machine learning itu sendiri. Nah, machine learning sendiri itu ada beberapa pendekatan untuk kita mengajari mesin. Nah, dari namanya saja kan namanya mesin learning atau mesin yang belajar. Artinya, kita akan mengajarkan tentang sesuatu ke mesin. Nah, sesuatu itu adalah data. Jadi kita kasih data nih ke mesin learning biar dia belajar. Nah, di sini ada tiga pendekatan cara mengajarkan machine learning. Yang pertama adalah supervised learning, kemudian kedua adalah unsupervised learning. Nah, kemudian yang terakhir adalah reinforcement learning. Nah, bedanya apa? Nah, kalau misalnya kita ingin mengajar mesin, biar dia belajar kan, jadi kita ngajar mesin nih, kita kasih data. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang supervised learning, yang ini, itu berarti setiap data itu punya labelnya. Contoh misalnya, saya ingin biar mesin saya itu bisa membedakan antara sendok dengan garpu. Maka saya akan kasih, ini namanya adalah sendok. Dan yang ini adalah namanya adalah garpu. Nah, tidak hanya satu gambar sendok saja yang saya berikan, tapi juga ada berbagai macam sendok. Begitu juga dengan garpu. Saya berikan beberapa macam jenis garpu. Saya ajarkan untuk demi satu. Nah, setiap kali saya selesai mengajarkan satu set gambar, ini sendok, ini garpu, ini sendok juga ya, ini garpu juga, ini sendok juga, ini garpu juga. Nah, setelah satu set data itu saya perkenalkan, nah itu disebut sebagai satu epoch. Nah, di supervised learning, data itu saya berikan labelnya. Jadi ini adalah datanya, ini adalah labelnya. Nah, ini disebut sebagai supervised learning. Jadi datanya kita berikan label. Oke, itu dilihat dari cara kita mengajar mesin ya. Nah, kalau supervised learning seperti ini, berarti kalau unsupervised learning, ya berarti kebalikannya. Kita kasih data, tapi tidak kita kasih labelnya. Jadi kita tidak belajar yang itu. Kita fokus ke yang supervised learning. Nah, di supervised learning ada beberapa aplikasi. Dan di sini kita hanya membahas dua jenis aplikasinya saja, yaitu salah satu aplikasi dari supervised learning adalah untuk klasifikasi. Contohnya seperti tadi, saya kasih gambar sendok, saya kasih tahu ini sendok ya, saya kasih gambar garpu, ini garpu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dia selesai belajar, misalnya sampai 100 atau mungkin 1000 epoch, baru dia belajar. Nah, kemudian saya kasih tes. Coba yang ini. Ini namanya apa? Sendok atau garpu. Nah, pada saat mesin kita bisa membedakan, oh itu sendok. Nah, disitulah berarti mesin kita bisa melakukan klasifikasi. Jadi salah satu aplikasi dari supervised learning adalah klasifikasi. Oke. Nah, di perkuliahan ini kita bahas klasifikasi, tapi hanya untuk yang naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma yang bisa kita gunakan untuk membantu kita
mengajarkan ke mesin. Jadi ada beberapa algoritma nih, banyak banget tepatnya. Naive Bayes, ada KNN, ada SVM, ada DT, dan lainnya. Oke, itu klasifikasi. Nah, aplikasi kedua dari supervised learning yang juga kita bahas di perkenalan ini adalah untuk regresi. Yang ini. Regresi itu sebenarnya sederhana sih. Jadi kita dikasih data-data, nah kemudian kita diminta untuk datanya ini kok kayaknya mirip seperti garis lurus ya. Gitu. Tapi garis lurusnya seperti apa gitu. Nah, di sini kita akan meminta machine learning untuk membuat sebuah garis. Oh, ini persamaan garisnya yang bisa mendekati sampel-sampel hasil pengukuran tadi. Nah, karena dia adalah garis linear, maka sering disebut sebagai linear regression. Nah, ini yang kita bahas di hari ini. Oke, jadi kita akan membahas tentang supervised learning, dan dari supervised learning itu kita gunakan untuk dua buah aplikasi, klasifikasi dan regresi. Untuk klasifikasinya kita menggunakan algoritma naive Bayes, dan untuk regresinya kita menggunakan algoritma linear regression. Oke, nah tapi sebentar dulu. Kalau klasifikasi, oke, tadi ada gambar, saya kasih label sendok. Ada gambar lagi, saya kasih label garpu. Terus yang regresi ini, kenapa disebut sebagai super learning? Nah, itu karena nanti dari data-data ini juga akan kita berikan, ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Yang artinya, kita bisa menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah datanya, dan ini adalah hasil pemetaannya. Ya kan? Jadi Y adalah peta dari X. Sama seperti di klasifikasi. Label adalah peta dari data. Seperti ini. Jadi di sini X adalah peta dari, Y adalah peta dari X, dan label juga adalah peta dari data. Makanya mereka disebut sebagai supervised learning. Oke, kita langsung masuk ke demonya. Oke. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas sampai 2 kali loh ya. Kita bahas tentang Pandas. Di Pandas ini kita bahas tentang ada 4 fungsi dari Pandas, yaitu akuisisi data, data presentasi dengan graf, kemudian data cleansing untuk ada kalau ada ketemu missing value, dan juga data understanding. Jadi kita misalnya pengen lihat ini datanya seperti apa sih sebenarnya gitu. Kita pakai head buat ngeliat yang atas, kita pakai tail data yang ke atas, kemudian kita sum, kita min, max, dan lainnya. Untuk kita bisa tahu, oh datanya itu seperti ini polanya. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan ilmu dari Pandas tadi untuk kita terapkan di mesin learning. Oke, machine learning itu sebenarnya adalah bagian dari AI atau artificial intelligence, di mana kita akan mengajar mesin untuk belajar sesuatu. Nah, sesuatunya adalah data. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang linear regression. Oke, kita coba dulu. Pertama kita import NumPy. Jadi kita bikin apa? Grafiknya tadi. Oh, udah hilang ya. Grafiknya tadi mau kita bikin. Kita coba aja ya ini ya. Jadi ini pakai random. Kemudian ini nggak usah langsung. Ya. Kemudian ini X-nya, ini Y-nya. Kemudian kita coba plot nanti gambarnya. Kita coba lihat ya. Seperti apa sih hasilnya? Nah, ini adalah grafik secara random yang dari sini kita bisa melihat kan sebenarnya dia kayaknya garis lurus deh ini. Cuma garis lurusnya apa ya? Kan garis lurus itu berarti dia perlu gradien dan konstannya kan. Kan Y sama dengan MX plus C. Kan bersama linear itu adalah Y sama dengan MX plus C. X dan Y-nya jelas, karena dia adalah data dan petanya. Nah, berarti sekarang kita tinggal nyari C-nya berapa dan M-nya berapa.
Ini yang perlu kita cari dengan menggunakan machine learning regresi. Oke. Nah, ini sudah gambarnya. Nah, sekarang kita coba panggil scikit-learn dan kemudian kita akan menggunakan linear regression dan langsung kita suruh dia mempersiapkan modelnya linear regression. Kemudian kita bikin X-nya untuk membuat modelnya. Nah, model .fit x y. Nah, di sini sebenarnya dia sudah kita minta untuk tolong ini data-data ini tolong pelajari karena saya ingin mendapatkan persamaan linearnya y sama dengan mx plus c. Tolong hitung m-nya berapa, c-nya berapa. Namanya di sini ada setelah model fit, maksudnya fit itu dia kita suruh belajar. Jadi fit itu adalah uh, command atau metode di Python, terutama di scikit-learn, untuk kita nyuruh mesinnya, yuk mulai belajar. Nah, setelah saya belajar, maka kita mendapatkan nilai M-nya atau koefisien dan intercept-nya. Kita coba aja ya. Oh, nah, saya lupa suruh print ya. Print dan print. Nah, ini. Dia sebenarnya sudah ngitung bahwa, oh, koefisiennya atau nilai M-nya adalah ini, 2,02x, dan C-nya adalah minus 0,829. Nah, padahal tadi kita sudah bilang loh, Y itu adalah 2x minus 1. Jadi dari X-nya adalah bilangan random, kemudian dari bilangan random itu, setiap bilangan randomnya dari X itu dipetakan ke 2x minus 1. Berarti sebenarnya M-nya itu adalah 2, C-nya adalah minus 1. Jadi yang kita pakai adalah Y sama dengan 2x minus 1. Ini kan fungsinya sebenarnya dari persamaan yang ini 2x minus 1. Dan ternyata setelah kita suruh belajar, tolong pelajari data-data ini gitu. Dan ternyata dia tahu bahwa oh data-data itu mendekati sebuah persamaan yaitu Y sama dengan 2,02 X dikurangi 0,83 83 seperti ini. Nah, lumayan mirip kan ya? Gradiennya 2,02 padahal harusnya 2. Kalau 1 minus 0,83 minus 1 harusnya. Lumayan dekat ini. Makanya kalau emang mau mendekat lagi, berarti jumlah datanya perlu kita perbanyak. Misalnya kita jadikan berapa? 20. Nah, di sini, sorry. Ini cuma sheet aja kok. Ini 10 pun juga tidak masalah. 20 itu apa ya? Kita pakai 20 saja. Sekarang kita coba run. Sekarang 2,03 Y sama dengan 2,03 X kurangi 1,12. Seperti ini. Misalnya kita tambahin lagi misalnya sampai 50. Jadi datanya banyak nih, ada 50 titik. Ini jadi banyak kan dia. Kita coba jadi 50 titik. Run. Dapat sekarang adalah seperti ini. 2,11 Y sama dengan 2,11 X kurangi 1,44. Seperti ini.
Dan inilah pendekatan lah ya. Kok bisa makin jauh? Bukan makin jauh, tapi karena di sini adalah datanya itu random. Jadi kalau ini saya run lagi, ini bisa beda lagi. Run lagi, nanti beda lagi. Yang penting seatnya kita bedakan. Seperti ini. Bisa kita jadikan 50. Ini. Tapi kalau misalnya mau kecil, ini cukup 10 aja. Ya, jadi seperti ini. Oke. Jadi itu adalah fungsi dari linear regression. Isi saya di sini sebenarnya cuma apa? Cuma pengen kita gambarkan garisnya. Coba aja ya, kita suruh gambar garisnya. Ini garis persamaan linearnya, yaitu Y sama dengan 1,97 X dikurangi 0,82. Ini dapat persamaannya. Yang menurut machine learning, inilah yang paling mendekati dengan persamaan aslinya. Tapi ingat, ini bukan sebenarnya nggak ada persamaan aslinya loh ya. Jadi dari data, jadi ini kayak data-data sampel pengukuran. Jadi yang warna oranye di sini, ini adalah data pengukuran. Misalnya pada saat 0, oh hasilnya 1. Pada saat 0,1, oh hasilnya minus berapa nih kurang? Minus 0,8 kurang lebih seperti itu. Nah, data ini pengen kita cari seperti apa sih persamaan linear di mana errornya itu paling mendekati. Coba ya, copy image, kemudian saya coba di sini. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih Mas sebenarnya menyatakan bahwa ini loh persamaan linear yang paling mendekati terhadap titik-titik hasil sampel pengukuran tadi, gitu. Karena dari persamaan ini dia nyari misalnya hasil pengukuran pertama, ini misal pertama ya. Eh, Oke, misalnya ini adalah hasil data pertama. Dia cari errornya ini berapa. Kemudian yang ini berapa. Yang ini berapa. Dan semuanya diukur sama dia. Dan dicari nilai rata-rata errornya. Biasanya sih pakai MSE. Nah, dari MSE ini dia tahu bahwa oh garis biru inilah persama linear yang menyebabkan MSE-nya paling minimum. Jadi jarak errornya secara rata-rata itu paling kecil. Itulah yang disebut sebagai persama linear di machine learning ini, yaitu apa? Linear regression. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi untuk topik yang kedua, yaitu tentang machine learning juga, tapi sekarang klasifikasi ya. Nah, di klasifikasi ini, nah kita coba satu. Pertama, kita ini dulu ya. Kita akan menggunakan sebuah modul baru, yaitu Seaborn. Seaborn ini benar isinya ini sih, isinya apa dataset yang bisa kita gunakan untuk bermain-main. Kita coba saja misalnya import Seaborn SSNS. Kemudian saya mau mengambil dataset yang ada di Seaborn. Nama dataset adalah Iris. Ada di sini nama bunga ya, bukan apa iris mata, tapi bunga, bunga iris. Contohnya seperti ini.
ini bunga iris. Nah, ternyata menurut penelitian ada beberapa jenis bunga iris yang jenisnya bisa dibedakan berdasarkan panjang dari kelopak bunganya dan juga panjang dari ini ya, apa namanya nih tadi ya. Ada petal sama, aduh lupa saya. Kita coba lagi ya. Jadi kita panggil dataset iris, masuk ke sini, iris, dan kemudian kita coba lihat. Jadi kita coba apa data understanding dulu terhadap datasetnya. Kita coba iris.head. Oke, kemudian iris ada satu dulu ya. Nah, ini datanya. 5 data pertama menyebutkan bahwa ada spesies iris namanya setosa yang sepal lengthnya itu 5,1, sepal widthnya 3,5, petal-petal itu apa Pak, kelopak bunganya 1,4, widthnya 0,2. Nah, kalau seperti ini, dia ternyata setosa. Oke, sekarang bunga kedua diukur. Oh, sepal lengthnya 49, sepal widthnya 30, petal lengthnya 1,4, petal widthnya juga 0,2. Ini juga masih masuk setosa dan seterusnya. Jadi ini adalah data set dan semuanya adalah setosa. Sekarang kita coba lihat yang lainnya, iris.tail ini. Oh, berarti dia ada 150 data ya, ada 150 record. Dan di sini, oh agak beda nih. Kalau yang spesies Virginica, ternyata sepal lengthnya gede nih, 4,6,7. Ada yang 5,9. Sepal widthnya juga gede nih, 5,3. Ada 2,5, 3,4. Petal lengthnya, oh juga besar nih ya ini ya. Apa? Kelopak bunganya ternyata bisa sampai 5,2. Petal widthnya juga 2,3. Nah, singkat saya ini pakai inch ya. Nah, ini berarti data yang ada di dataset iris. Nah, di dataset ini, setiap record itu disebut sebagai data. Dan setiap kolomnya bukan lagi kita sebut sebagai field, tapi kita sebut sebagai atribut. Dan ini atribut, ini atribut, ini atribut, dan ini atribut. Kenapa atribut? Karena dialah yang digunakan untuk membedakan antara jenis iris yang satu dengan jenis iris yang lainnya. Nah, jenis irisnya atau spesies, nah inilah yang kita sebut sebagai label. Oke, jadi ini adalah atributnya yang digunakan untuk membedakan tadi, dan ini adalah labelnya. Makanya nanti dari data ini harus kita pisah. Jadi misalnya, nih ya, kita coba.
Oh, tapi dia nggak dipisahkan. Ini atau print semua itu aja ya. Nah, dia dapat. Oh, kepotong juga dia. Dah, nggak apa-apa. Ini saya save dulu. Iris. Ya, kita coba panggil Iris. Oke, ini dia. Dan yang tadi adalah labelnya. Nah, berarti sekarang kita harus eh, mempersiapkan datanya sebelum kita minta machine learning-nya belajar. Oke, caranya pertama kita harus membuat, kan tadi kita mau belajar tentang supervised learning kan, berarti kita harus memisahkan. Jadi di sini, oke, berarti ini nanti jadi labelnya, dan ini adalah atributnya. Oke. Nah, berarti kita harus motong data, kita potong secara vertikal. Secara vertikal berarti kolom B, C, D, E adalah atribut, kolom G adalah label. Oke. Nah, untuk melakukan itu, makanya kita harus seperti ini. Kita bikin lagi X iris dan Y iris. Jadi X iris ini, jadi X iris, kita drop spesiesnya. Aksesnya satu. Ingat kan, akses 0 berarti baris, akses satu berarti kolom. Kita coba ya, X underscore iris head. Kok gini. Nah, coba run. Ini dia. Hilang dia spesiesnya. Cuma atribut doang. Ini adalah atribut yang mau kita minta ke mesinnya, tolong pelajari atribut-atribut ini. Dan jangan lupa,
Setiap kali kamu itu masih machine learningnya ya, setiap kali kamu mempelajari satu record atau satu data seperti ini loh padanan dari labelnya. Jadi kita bilang iris dot head seperti ini. Jadi kita pisah antara inilah atributnya dan ini adalah labelnya. Jadi kan kita punya X iris dan Y iris. Oke, seperti ini. Jadi X iris adalah atributnya doang, Y iris itu adalah labelnya. Jadi nanti pada saat setiap data ini, setiap data di X iris kita berikan ke mesin, kita harus juga ngasih padanannya. Karena ini kan supervised learning kan. Jadi kita bisa bilang, nih pelajarin 67, ini harusnya 6,7, 0,7, 3,0, 5,2, 2,3. Ingat, itu adalah Virginica. 6,3, 2,5, 5,0, 1,9. Ingat, itu juga adalah Virginica. Dan seterusnya. Oke, jadi kita perlu motong datasetnya, mana yang atribut dan mana yang label. Karena kita menggunakan supervised learning. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke belajarnya. Sini belajarnya. Tadi sudah sampai sini ya. Tadi sudah sampai yang ini. Jadi kita sudah motong. X iris isinya adalah atribut doang. Y iris isinya adalah label. Karena ada di spesies. Oke. Nah sekarang kita panggil scikit-learn-nya. Dan kita gunakan namanya train test split. Train test split itu adalah library nih, yang digunakan untuk motong datasetnya secara horizontal. Kalau ini tadi di sini adalah memotong data secara vertikal, yang ini untuk memotong data secara horizontal. Jadi nanti datanya, misalnya di sini, row misalnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa, ini kamu pelajari ya, kamu tuh masih machine learning ya. Ini kamu pelajari. Nanti kalau udah belajar, bilang ke saya. Nanti tesnya atau ujiannya pakai yang ini datanya. Oke, jadi dataset sebelum kita umpankan ke machine learning, kalau kita menggunakan supervised learning, datanya, datasetnya harus kita potong secara vertikal untuk mendapatkan atribut dan labelnya, dan juga kita harus motong secara horizontal untuk mendapatkan ini yang kamu pelajari dan ini yang untuk ujian. Makanya namanya train dan test split ini. Train itu masih untuk belajarnya, tesnya adalah untuk ujiannya. Oke, kita coba ini kita ini dulu, kita lihat dulu, ya. Nah sekarang train test split itu akan mengambil X iris dari sini, Y iris ini, dan random state-nya 1. Jadi pemisahan antara mana yang dipelajari dan mana yang ujian itu random. Oke, kita coba X train dot head atau tail ya. Kita coba. Nah ini dia. 133 masuk ke train, ini masuk ke train.
137, berarti 134-nya nanti jadi bahan ujian. 135 jadi bahan ujian. 136 bahan ujian. 137 buat belajar dan seterusnya ini. Oke, ini yang X trend untuk belajar. Kalau yang buat tesnya, ingat ini random ya. Jadi mungkin nanti keluar lagi nih. Tapi setidaknya teman bisa paham bahwa ini adalah data yang akan digunakan untuk ujian dan yang tadi adalah data untuk belajar yang ini. Oke. Nah, setelah kita potong secara horizontal, nah sekarang kita coba panggil naive Bayes-nya kita. From scikit-learn naive Bayes pakai Gaussian NB. Model Gaussian NB, kemudian kita suruh belajar. Jadi fit itu metode untuk kita ngasih tahu ke mesin learning-nya, ayo mulai belajar. Dan yang dipelajari adalah X-train dan Y-train. X-train adalah yang atribut buat belajar, Y-train adalah label buat belajar. Nah, setelah ini, udah, dia belajar. Nah, setelah belajar, kita mau uji kan, seberapa bagus dia sudah belajar. Nah, berarti sekarang ujian ya, kita pakai Y model, Y model cuma nama aja, dan kita menggunakan predik. Coba, katanya kamu udah belajar. Yuk, sekarang ini data buat ujiannya, X-test. Dari X-test di sini, dia akan prediksi. Oh, kalau angkanya seperti ini, misalnya angkanya seperti ini, oh ini apa? Apa tadi namanya? Virginica, misalnya seperti itu. Nah, Virginica dimasukin ke Y model. Kita coba aja lihat ya. Y model tail. Ups, oh ya nggak bisa. Dia bukan data. Maaf. Oke, saya masih dari X test di sini, dari angka-angka yang keluar tadi, diuji. Apa? Coba kalau data ini, datanya apa misalnya seperti itu. Supaya yang terlihat. Bentar. Bisa coba ini iris.tail ya. Ini nama kode. Udah mulai ini dia. Oke, lanjut aja lah. Oke, berarti dari hasil ujian ini kan data untuk ujian kan, kita suruh prediksi. Coba kalau datanya seperti ini, datanya yang ini, menurut kamu nih spesiesnya apa gitu? Nanti dia jawab, oh setosa, dicatat di sini. Terus kalau yang misalnya yang ini, oh itu Virginica, catat di sini, ya model. Nah setelah selesai, oke ujian selesai ya, sekarang saya nilai. Nah nilainya ada di sini. Matrix simple resistor dan kemudian kita tes. Kita bandingkan antara Y model yang di sini, jawabannya dia, sama kunci jawabannya. Kan ini kunci jawabannya kan, Y test kan dari X test ini atribut buat tes, ini adalah label buat ujian, label buat tesnya. Kita bandingkan antara jawaban sama kunci jawaban. Seperti itu. Oh, ternyata akurasinya 97%.
persen. Bagus banget itu. Oke. Nah, semakin tinggi akurasinya, itu berarti model dari mesin learning kita itu dianggap sudah belajar, jadi aman. Tapi kalau misalnya akurasinya hanya 60%, nah itu berarti dia masih hampir separuh salah dia. Nah, sekarang tergantung kita, passing grade-nya mau dikasih berapa. Misalnya 80%, udah nggak bagus, ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya alasan kenapa angka 80% itu diambil. Dan seperti ini ya, kita tambah. Sekarang kita, tadi kan random state, tuh. Sekarang kita coba test size-nya. Dari sini, kita tambahin test size sama dengan 0, misalnya 20. Seperti ini. Berarti tesnya itu cuma 20% dari dataset. Cuma berkurang dikit ya, 96. Coba sekarang kita tes size-nya adalah 10. 1. Sempurna sekali dia. Coba. Tes size-nya adalah 0,9. 0,94. Jadi seperti ini. Jadi eh, semakin banyak, intinya sih semakin banyak yang dia pelajari, berarti akurasinya juga harusnya lebih akurat, lebih tepat kan. Contoh misalnya kita besok mau ujian apa dari sebuah buku, bukunya ada 100 bab, dan kemudian oleh profesornya, kamu hanya boleh belajar bab 1 sampai bab 90. Berarti 90% kita pelajari kan dari 100 bab. Nah, tapi nanti ujiannya dari sisa yang 10 bab terakhir, misalnya seperti itu. Tapi meskipun ini random ya, kalau random berarti kan kamu hanya boleh belajar, ini ada ada buku 100 halaman, kamu hanya boleh baca 90 halaman, bebas yang mana aja, gitu. Jadi random. Nah, kemudian pada saat ujian, yang keluar adalah dari yang 10 halaman sisanya. Jadi semakin banyak kita pelajari, tentunya hasilnya harusnya lebih bagus kan ya, ketimbang kalau kamu hanya boleh belajar 10 halaman dari 100 halaman buku ini, gitu. Berarti ada 90 halaman yang kita, nggak kita baca, jadi kemungkinan kita nggak bisa jawab, ya tinggi jadinya. Nah, saat itulah akurasi dianggap rendah. Oke? Nah, itu sedikit tentang machine learning. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan diajukan di grup, dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang terkait dengan machine learning ini ya. Terima kasih.